welcome back to Hani on Tech. Bersama gue Hani di sini, dan kali ini gue akhirnya mau nge-review singkat sebenarnya Redmi 9 dari Xiaomi yang dirilis sekitar bulan lalu lah ya. Nah, sebenarnya handphone ini berada di rentang harga 1 jutaan. Jadi dia ada 2 versi dan sesuai RAM-nya sih sebenarnya dan memori internalnya. Nah, kebetulan yang gue pegang ini yang RAM-nya 4 GB dan memori internal 64 GB, harganya tuh sekitar 1,7-an. Jadi ya kalau dibuletin 1,8 lah ya. Tapi untuk handphone di rentang 1 jutaan menurut gue lumayan susah mencari kekurangan di handphone ini. Sebenarnya ada sih beberapa kekurangan, tapi untuk handphone 1 jutaan ini menurut gue oke banget kalau kita ngeliat dari sisi dapur pacunya atau prosesornya dan layarnya. Jadi kita lihat aja langsung. Sebenarnya sih gue udah unboxing ya. Cuman kita balik lagi bahas singkat aja. Jadi layarnya tuh lumayan banget, 6,53 inci. Dia udah Full HD Plus. Menurut gue untuk handphone 1 jutaan entry level gitu ya, untuk layar yang resolusinya mencapai Full HD Plus itu masih dikit banget. Jadi menurut gue ini lumayan banget, dan ketika main dan pokoknya multitasking dan lain-lain, menurut gue ini udah maksimal banget. Masih ada notch di sini, cuman ya udahlah ya, namanya juga handphone kekinian dan sejutaan juga, what do you expect. Dan dia itu udah pakai Gorilla Glass 3. Kemudian di bagian belakangnya, ini yang gue suka, mungkin kalian juga notice di video gue sebelumnya, video unboxing. Gue suka desain ini karena dia nggak pakai bahan glass, dia pakai lapisannya tuh matte gitu. Jadi benar-benar nggak bikin cepet kotor, nggak yang apa sih namanya, sidik jari lo gampang nempel segala macam. Jadi ini enak banget, nggak licin, dan warnanya gimana ya? Setelah gue pakai lama, warnanya ya warna handphone zaman sekarang aja yang ngejreng, dan sejutaan mungkin emang harus ada sesuatu yang ditonjolin banget kali ya dari desainnya. Sebenarnya ada warna hitam ya, tapi kebetulan dapat warna ini, sunset purple kalau nggak salah. Ya nggak yang suka-suka banget, cuman ya udah handphone standar masa kini aja sih. Jadi di sini tuh kayak ada gradasi. Ini tuh warna biru, terus di sini gradasi ungu. Yang ini menarik sih warna bagian bawahnya, cuman bagian atasnya ya udah gue ngerasa udah mulai membosankan ya, banyak warna yang kayak gini soalnya. Dan di sini ada 4 kamera bagian belakang. Sebenarnya desainnya agak-agak berbeda sedikit aja dari khas Xiaomi karena dia ditaruh di tengah dan ada semacam rumah lingkaran gini. Nah, itu dia resolusinya itu udah 13 megapiksel, terus ada 8 megapiksel untuk ultra wide-nya, 5 megapiksel untuk makro, dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Dan di sini ada flashlight-nya, dan di sini fingerprint. Fingerprint-nya masih yang physical, tapi ya udah mungkin ya 1 jutaan masa tiba-tiba ada fingerprint in display, menurut gue masih kayak masih jarang banget ya, mungkin nggak ada kali. Jadi masih yang physical kayak gini, dan menurut gue masih oke-oke aja karena masih banyak juga orang yang prefer fingerprintnya yang kayak gini. Salah satu keunggulan dari Redmi 9 ini menurut gue dari prosesornya, dia pakai MediaTek Helio G80 atau G80. Sebenarnya si G80 ini tuh nggak beda jauh dari G85 yang lebih dulu dirilis, kayak cuma beda di CPU-nya doang kalau nggak salah, dan sisanya tuh hampir sama. Jadi ekspektasi gue kenceng banget ketika main game, ketika nonton film, dan gonta-ganti kamera dan lain sebagainya, dan ternyata memang benar gitu. Untuk prosesornya si MediaTek Helio G80 ini, pas gue pakai atau gue benchmark pakai Antutu, skornya itu tuh tinggi banget sih jatuhnya. Dia di sini kebetulan gue dapet hasilnya 200.230. Dan banyak banget yang bilang benchmark ini tuh beda tipis dengan Redmi Note 9 yang udah lebih dulu di launching. Dan dari hasil Antutu yang tinggi banget itu, akhirnya gue ya udah bukan mau nggak mau sih, memang harus nyobain main game berat, contohnya kayak PUBG gitu. Dan ternyata hasilnya itu lumayan banget ya. Ada 2 settingan yang bisa kalian pertimbangkan gitu. Kalau nggak smooth, jadi pilihannya itu smooth bisa sampai ultra, atau kalau misalnya mau HD dia high gitu. Dan menurut gue smooth yang ultra itu udah bagus banget juga, dan apalagi pas pakai HD dan quality grafisnya tuh high, itu juga sama sekali nggak ada gangguan apa-apa, lancar, grafisnya mulus, terus nggak ada lag atau mungkin yang patah-patah gitulah. Itu pengalaman PUBG sih, misalnya kayak kalau gue inget-inget misalnya pas main 2 jam, hampir 3 jam juga sih. Nah itu bener-bener lancar, pokoknya mulus banget, gue sama sekali nggak expect kalau anjir nih
handphone sejutaan loh. Jadi menurut gue lumayan banget, bagus banget. Nah selain main game, gue juga nyoba untuk streaming film, nonton video yang lumayan lama, hampir 3 jam. 1 film, 2 film lah ya, itu juga sama sekali nggak ada masalah grafis atau quality gambar ya, kecuali soal koneksi lah ya. Cuman kalau untuk dari sisi quality gambar dan mungkin apa ya, dari baterai juga menurut gue dia tahan lama banget. Oh ya by the way ini gue mau sekalian ngomongin baterainya. Baterai tuh gede banget, 5020 mAh menurut gue, oh my god. Handphone sejutaan dia 5020 mAh tuh menurut gue lumayan banget, kayak gimana kayak menang banyak gitu loh. Handphone gak nyampe 2 juta tapi segitu baterai gede banget. Dan untuk pas nonton film nih, kayak let's say 1 film 2 jam sampai 3 jam, itu gue misalnya nih ya kayak dari 30%, itu kan udah lumayan, 30% nih buat nonton, paling ya 1 film udah cukup lah ya. Maksudnya kayak udah lumayan bakal nguras banget. Nggak taunya itu bisa apa ya, masih ada sisa 18%, 19%. Jadi kayak 2 jam atau 3 jam itu kayak cuma berkurang 11%. Menurut gue itu kayak lumayan banget untuk kalian yang mungkin suka nonton atau lagi di rumah kan, lagi self quarantine. Dan menurut gue nih handphone kayak cocok banget gitu loh untuk jadi teman kita multimedia and stuff gitu. Dan handphone ini juga sebenarnya baterainya mendukung fast charging 18 watt, tapi sayangnya, ya mungkin ini kekurangan ya. Sayangnya si chargernya itu yang kita terima di box handphone si Redmi 9 ini cuma mendukung sampai 10 watt aja. Jadi kalau misalnya kalian mau menikmati 18 watt mungkin harus pakai chargeran terpisah atau beli sendiri gitu. Sebenarnya udah banyak sih yang jual dan kayaknya sih murah-murah sih yang kalau emang 18 watt. So ya itu tadi. Next ke kamera. Sebenarnya kadang kalau ngomongin handphone di entry level, kadang kan kameranya standar, so-so aja. Nah sebenarnya Redmi 9 sendawa gue. Udah ya. Sebenarnya Redmi 9 ini juga gak se-standar itu karena ya dia berusaha banget untuk apa ya, ngasih kita fitur-fitur yang lain gitu. Nggak cuman kayak foto normal atau auto mode biasa atau sekedar portrait bokeh, tapi dia juga bisa ngezoom 2 kali. Terus dia juga bisa ultra wide angle. Dia juga bisa videonya itu quality-nya bisa sampai 1080p 30 frame per second. Jadi harusnya sih mulus, walaupun nggak yang semulus ya kalau handphone middle range atau even flagship ya. Tapi kayaknya sih untuk quality segitu bisa lah untuk dipakai TikTok atau Instagram Stories seadanya gitu. Tapi masih bisa memperlihatkan gambar dan pergerakan yang lumayan jelas. Menurut gue tuh lumayan banget, masih oke lah. Tapi untuk hasil fotonya sebenarnya sih antara auto mode dan portrait, kalau misalnya pakai kamera belakang, gue prefer auto mode biasa ya. Karena kalau portrait, apalagi kalau misalnya kalian tuh suka yang hunting foto objeknya gambar, objeknya tuh kayak bunga atau landscape atau apapun itu, tapi pakai portrait, menurut gue handphone ini kayak kurang ngasih efek bokeh yang maksimal dan bahkan kadang susah banget untuk menjepret bener-bener fokus si bokehnya itu gitu loh. Jadi backgroundnya tuh kurang bokeh dan si objeknya juga kurang fokus yang bagus gitu, kecuali si modelnya tuh manusia. Kalau misalnya manusia itu masih bisa kelihatan gitu dan dia gampang membacanya. Gue juga nggak tahu apakah memang AI-nya lebih pintar atau memang didedicate untuk mendeteksi manusia doang atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi so far ya selama cahayanya bagus, hasilnya sih masih oke-oke aja kayak gini nih. Dan kalau misalnya dipakai untuk kondisi malam, again kalau misalnya cahayanya masih ada, masih mencukupi, mungkin ya lumayan. Tapi kalau misalnya agak gelap ya bakal apa adanya aja kayak gini. Nah kalau untuk foto selfie-nya, ya kayak gini hasilnya, standar ya. Auto mode, bokehnya kayak gini. Oke guys, jadi menurut gue Redmi 9 ini, sebenarnya langsung kesimpulan aja lah ya. Jadi menurut gue Redmi 9 ini
cocok banget buat orang yang mungkin pengen nyobain atau pengalaman smartphone pertama kalinya, tapi pengen langsung bagus, pengen langsung apa ya, mendapatkan hal-hal yang standar orang kalau pakai smartphone tuh kayak gini gitu. Nah menurut gue Redmi 9 ini cocok banget. Apalagi kalau misalnya kalian punya budget yang nggak terlalu besar gitu, nggak nyampe 2 juta. Menurut gue Redmi 9 ini cocok banget. Layak direkomendasiin karena yang tadi gue bilang, prosesornya tuh caem banget. Menurut gue itu yang jadi daya tariknya. Prosesor MediaTek Helio G80 dan juga baterai jumbonya 5020 mAh. Karena menurut gue hari gini orang tuh kayaknya udah bener-bener nyari baterai yang awet. Karena kadang males ya ngecas mulu. Dikit-dikit ngecas, dikit-dikit handphonenya mati karena keseringan main game atau nonton. Jadi menurut gue dua kombinasi antara si prosesor dan baterai menurut gue ini jadi juara dari Redmi 9. Kemudian untuk pengalaman foto juga ya cocok karena memang ada kekurangan ya, kayak misalnya night mode nggak ada, terus mungkin fitur-fitur menarik lainnya yang jadi unggulan Redmi 9 banget gitu. Itu memang nggak ada, dia memang standar banget kayak ya udah portrait, ultra wide, ngezoom gitu. Tapi ya untuk pengalaman smartphone pada apa ya basicnya banget, menurut gue harusnya sih udah cukup-cukup aja. Apalagi kalau misalnya ya emang di rentang 1 jutaan memang kayak gitu. Apalagi untuk orang-orang yang memang hobi hunting handphone yang memang di bawah 2 juta gitu. Jadi menurut gue Redmi 9 ini memang layak banget masuk list gitu. Apalagi sebenarnya sih memang untuk handphone yang punya Type-C itu udah standar banget. Tapi untuk handphone 1 jutaan ya patut diingat gitu kalau Redmi 9 ini udah Type-C, udah bukan USB makro-makroan gitu. Terus dia juga ada speaker, masih ada jack 3,5 mm. Dia punya infrared blaster yang bisa buat menggantikan remote gitu. Terus ya dia juga slot SIM-nya itu ada 3 ya. Dan dia juga bisa mendukung micro SD sampai 520 GB kalau nggak salah. Nih menurut gue lumayan banget. Harus banget direkomendasiin. Ditambah tadi gue udah bilangnya RAM-nya ada 3 GB dan 30 GB dan 4 GB 64 GB. So, segitu aja. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Di like ya kalau misalnya kalian suka. Dan kalau kalian punya komentar apapun, tulis di bawah. Atau bisa juga kasih gue rekomendasi bikin video apa lagi yang menarik. Oke? Jangan lupa di subscribe di Zone ID supaya nggak ketinggalan video kita berikutnya. Oke, see you guys on the next video. Bye!